Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu ilmu yang dipelajari di teori sastra, yaitu teori feminisme. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Jadi, teori sastra feminisme lahir pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Virginia Woolf dalam bukunya yang berjudul A Room She Went On pada tahun 1929. Secara harfiah, feminisme berarti gerakan atau upaya untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial agar setara dengan laki-laki. Tujuan feminisme adalah keseimbangan interrelasi gender. Dalam pengertian yang lebih luas, feminis adalah gerakan para kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalkan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Fakih menyatakan bahwa feminisme berangkat dari asumsi bahwa perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi. Feminisme merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem yang dahulu tidak adil menuju sistem yang lebih adil bagi perempuan dan laki-laki. Hakikat feminisme adalah gerakan transformasi sosial. Puncak cita-cita feminisme adalah menciptakan sebuah tatanan yang lebih baik dan lebih adil untuk kaum perempuan dalam pergaulan secara sosial. Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan sesungguhnya bukan disebabkan oleh perbedaan faktor biologis, melainkan terjadi karena adanya doktrin yang secara regenerasi telah mengakar bahwa secara sosial, perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dalam sistem konstruksi sosial di masyarakat. Laki-laki dianggap sebagai makhluk yang kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sementara itu, perempuan dideskripsikan sebagai makhluk yang memiliki sensitivitas, lemah lembut, dan emosional. Predikat yang melekat pada tiap-tiap jenis kelamin inilah yang menimbulkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa perempuan makhluk yang lemah sehingga membutuhkan perlindungan laki-laki. Selanjutnya, kita masuk ke kritik sastra feminisme. Kritik sastra feminisme adalah sebuah kritik yang memandang sastra dengan kesadaran khusus akan adanya perbedaan seksual yang berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan manusia secara sosial. Perbedaan jenis kelamin tersebut secara langsung akan mempengaruhi aspek sosial dan budaya suatu masyarakat. Kritik sastra feminisme berbeda dengan kritik-kritik yang lain karena masalah kritik sastra feminisme berkembang dari berbagai sumber. Untuk memahami kritik sastra feminisme, diperlukan pandangan yang luas dalam bacaan-bacaan tentang perempuan. Bantuan disiplin ilmu seperti sejarah, psikologi, dan antropologi sangat diperlukan untuk menunjang proses penelitian kritik sastra feminisme. Penggunaan teori feminisme diharapkan mampu memberikan pandangan-pandangan baru, terutama yang berkaitan dengan bagaimana karakter-karakter perempuan diwakili dalam karya sastra. Hal inilah yang mendorong para feminis menggunakan kritik sastra feminisme untuk menunjukkan citra perempuan. Kritik sastra feminis juga berfungsi untuk membendung karya-karya penulis pria yang menampilkan perempuan sebagai makhluk yang dengan berbagai cara dapat ditekan, dipersalah tafsirkan, serta dipersepelekan oleh tradisi patriarki yang dominan. Baik, untuk objek kajian mengenai penerapan teori feminisme terhadap sebuah karya, saya mengambil satu puisi yang berjudul Organ untuk Perempuan Bergerak, karya Siti Alimadani. Frasa organ perempuan dalam larik pertama menjadi sebutan lain dari surat kabar perempuan bergerak, yang maksudnya untuk menunjukkan perempuan bergerak merupakan bagian dari aktivitas perempuan pada masa itu. Pada bait kedua dan ketiga, bait tersebut menarasikan harapan besar terhadap penerbitan surat kabar perempuan bergerak, yang dinilai menjadi alat yang dapat digunakan untuk menuntut hak-hak dasar perempuan. Pada larik perempuan bergerak dan ruangan pasti, ini tidak mengurangi makna yang disampaikan penyair.
Larik tersebut menunjukkan optimisme menyambut surat kabar perempuan bergerak yang dinilai memang benar-benar dapat digunakan sebagai media pergerakan. Baik, sekian video penjelasan mengenai teori feminisme saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.